Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Malam ini kita akan membahas atau berdialog tentang lapas sarang narkoba. Dan sebelum kita berbicara dan berdialog bersama 3 orang narasumber yang telah hadir bersama saya malam hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan terbaru dari terbakarnya salah satu ruangan di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo Jakarta siang tadi yang menewaskan 4 orang dan 2 diantaranya adalah mantan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira dan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo yang juga menjabat sebagai anggota DPD asal Provinsi Jawa Tengah. Kebakaran terjadi di Kamar Udara Bertekanan Tinggi atau KUBT Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan menimbulkan asap tebal di sekitar tempat kejadian. Beberapa orang pasien yang sedang berada di dalam ruangan tersebut tidak dapat menyelamatkan diri. Sementara petugas dan beberapa orang yang sedang menunggu berhasil dievakuasi dan langsung dipindahkan ke UGD RSUL. Dan hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran siang tadi. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat, kami akan bergabung bersama reporter Deriski Orta. Deriski, apakah olah TKP yang dilakukan polisi sudah selesai dilaksanakan? Ya, Aryo dan juga pemirsa, kebakaran yang terjadi di salah satu ruang perawatan di tabung chamber yang merupakan ruangan bertekanan tinggi di kawasan Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, kebakaran pada siang tadi sekitar pukul 1 siang. Di mana kebakaran ini terjadi karena diakibatkan oleh konsleting listrik yang terjadi yang mengakibatkan asap putih tebal yang juga meledak pada saat kejadian terbakar tersebut. Dan sekitar 4 orang yang menjadi korban pada saat kebakaran tersebut. Di antaranya ada Irjen Pol Purnawirawan Abu Bakar Nata dan juga Tuan Edi Suwandi, Dr. Dimas yang merupakan pendamping dari Tuan Edi dan juga Dr. Sulistyo yang merupakan Ketua Umum PB PGRI. Di mana menurut informasi yang kami dapatkan pada saat terjadi kebakaran, keempat korban berada di dalam tabung tersebut dan menyebabkan keempat korban terbakar pada saat berada di dalam tabung tersebut. Korban sedang melakukan terapi untuk kebugaran tubuh, di mana terapi ini memang digunakan oleh para angkatan laut untuk menjalankan terapi konferensif untuk menghilangkan atau mengembalikan fungsi tubuh pasca mereka menyelam. Dan Aryo, menurut informasi yang kami dapatkan juga keempat korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Demikian Aryo. Baik, terima kasih Deriski Orta melaporkan dari Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat yang salah satu ruangannya terbakar siang tadi. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho divonis 3 tahun penjara, sementara sang istri Evi Susanti divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara. Seingat saya dari Jakarta, tapi ternyata Gatot dan istrinya Evi divonis oleh hakim dengan hukuman penjara masing-masing 3 tahun untuk Gatot dan 2 tahun 6 bulan untuk Evi Susanti dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan. Gatot dan Evi didakwa dengan 2 dakwaan, yakni melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap hakim dan panitera PT UN Medan, serta menyuap mantan anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Saudara bayar sesudah mereka pesan tiket. Tapi mereka laporkan. Ali dulu, Bu. Ali dulu. Iya. Ali saudara juga dimintakan. Iya. Kemudian Ya pemirsa, sejumlah pengemudi ojek online menyerang sopir angkutan umum di Taman Sari, Jakarta Barat. Serangan tersebut merupakan aksi balasan dari tindakan para sopir angkutan umum yang menganiaya pengendara ojek online.
Kerumunan pengemudi ojek online ini marah saat mendengar kabar seorang pengemudi ojek online rekan mereka dianiaya oleh sopir mobil angkutan umum 08 jurusan Tanah Abang Kota. Meski membahayakan penumpang, mobil angkutan umum ini berhasil lolos. Sementara sebuah mobil angkutan umum lainnya tak luput dari aksi balasan pengemudi ojek online. Beruntung sejumlah polisi yang berada di lokasi ini bisa membubarkan aksi dari kedua belah pihak. Sementara itu pagi tadi sejumlah warga yang telah menunggu berjam-jam bahkan harus berganti moda transportasi seperti ojek online agar bisa sampai ke tempat tujuan. Warga mengaku tidak mengetahui jika hari ini bus berukuran sedang yang biasa mereka tumpangi melakukan mogok massal bersama angkutan umum lainnya. Sebelumnya ribuan sopir taksi, metro mini, angkot, mikrolet, dan angkutan umum berplat kuning lainnya pagi tadi melakukan demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta. Aksi ini mereka lakukan untuk menuntut ditutupnya transportasi berbasis online atau transportasi beraplikasi berplat hitam yang tidak memiliki izin operasi. Di seberang jalan sana. Ya pemirsa, Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang ditangkap BNN hari ini diterbangkan ke Jakarta dan langsung ditahan. Dengan pengawalan petugas Badan Narkotika Nasional Ahmad Wazir Noviadi, Bupati Ogan Ilir beserta 4 rekannya tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pukul 3 sore tadi. Petugas menangkap orang nomor 1 di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Para tersangka kemudian langsung dibawa ke kantor pusat BNN Cawang, Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Setibanya di lokasi, mereka dibawa ke ruang laboratorium BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, Bupati Ogan Ilir bersama sejumlah rekannya masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemirsa, untuk membahas topik kita lapas di sarang narkoba di lapas, kita sudah kedatangan 3 orang tamu malam hari ini. Yang pertama adalah Kombes Pol Selamat Pribadi Kabak Humas BNN, dan juga ada Mbak Akbar Hadi, juru bicara Dirjen Pas, dan juga ada Jenny Cortez, artis yang dulu sempat terjerat narkoba. Dan nanti saya akan berdialog bersama Andika Dwi Prasetyo, Kalapas Cipinang yang khusus menangani atau lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Dan selamat malam Pak Slamet, Jenny, dan juga Pak Akbar. Iya, selamat malam. Pak Slamet, saya mau informasi terbaru terlebih dahulu bagaimana kondisi terbaru dari Bupati Ogan Ilir yang ditangkap BNN yang sore tadi tiba di Jakarta. Iya, tadi tiba di kantor BNN sekitar jam 4 sore. Ya. Kemudian dirilis resmi langsung oleh Kepala BNN Pak Budi Buas. Waseso. Kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dilakukan assessment, dan sekarang dalam proses pemeriksaan para penyidik dan penyelidik dari BNN. Dan sejauh ini hasilnya seperti apa Pak Slamet? Kalau hasilnya tadi 5 orang hasilnya positif sabu tadi. Positif termasuk Bupati Termasuk Ogan Ilir ya? Sabu semua, kemudian sekarang dalam pemeriksaan. Baik, sebenarnya sudah sejak berapa lama BNN mengintai keberadaan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan sebelum ditangkap kemarin ya? BNN itu ada prosedur, tapi memang ini sudah merupakan hukum acara pidana dalam kasus narkotik. Itu selalu diawali dengan penyelidikan. Untuk kasus ini sekitar 3 bulan. 3 bulan sudah diintai? Sudah dilihat, diintai, diteliti. Artinya sebelum dilantik pelantikan sebagai Bupati Ogan Ilir, yang bersangkutan sudah diintai oleh BNN? Iya. Sebetulnya pada saat sebelum pelantikan, itu sudah mau dilakukan eksekusi, mau ditangkap. Tapi saat itu BNN
tidak mau ada spekulasi politik. Karena ada dampak politis ya kalau BNN masuk di situ ya. Kita kan tidak ada kepentingan. Nah, pertanyaannya mengapa ketika seseorang yang mencalonkan diri sebagai bupati kan harus ada tes kesehatan? Kenapa yang bersangkutan bisa lolos tes kesehatan dan tidak terdeteksi menggunakan narkoba? Iya, tadi menjadi bahan perhatian dari Pak Budi Waseso. Berarti ini ada sesuatu yang kurang pas pada saat pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan. Kurang pas itu apakah menjadi kata lain dari manipulasi seperti itu? Kurang dalam atau apa? Bahkan Pak Budi Waseso bisa menyampaikan ini bisa terjadi kebohongan publik ini. Nah, itu beliau menyampaikan seperti itu. Bahkan beliau menyampaikan harus ada pemeriksaan yang lebih dalam ke depan, tidak boleh terulang. Jadi kalau ada misalnya kegiatan pilkada semacam itu, pemeriksaan kesehatan harus benar-benar lebih dalam dan lebih teliti. Sudah berapa lama sebenarnya sang bupati ini menggunakan narkoba? Kita belum tahu. Nanti hasil pemeriksaan bagaimana? Kita tunggu. Mohon bersabar dulu. Hasil pemeriksaannya kayak seperti apa? Sudah sejak kapan? Kalau memang dia kecanduan seperti apa? Kalau dia berhubungan dengan jaringan seperti apa jaringannya? Kenapa? Ada upline dan ada downline. Baik. Udah kayak MLM ya? Ya, hampir seperti MLM. Ya, persis seperti itu. Baik, dan saya sudah tersambung dengan Pak Andika Dwi Prasetyo, Kalapas Cipinang, Lapas Khusus Narkoba di Jakarta. Selamat malam, Pak Andika. Selamat malam, Mas Rio. Bagaimana kabar? Ya, Pak Andika, kami ingin mengetahui, alhamdulillah baik. Bapak kabarnya baik? Alhamdulillah, kami semua di Lapas Narkotika Jakarta dalam keadaan baik, sehat walafiat. Apakah ada sesuatu yang menonjol Pak dari Lapas Cipinang karena dihuni oleh mereka yang terjerat khusus narkoba, Pak Andika? Mohon maaf Mario, putus-putus ini. Diulangi. Iya, Pak Andika bisa mendengar suara saya? Ya, oke, bagus. Oke, Pak Andika, kami ingin mengetahui sesungguhnya sejauh ini seperti apa penanganan dari Lapas Cipinang karena yang menghuni di sana adalah Lapas Khusus Narkoba, Pak Andika. Penanganannya seperti apa? Aduh, ini kurang jelas ini putus-putus Mas Rio. Pertanyaannya nggak bisa saya dengar dengan baik. Mohon diulangi. Baik, sambil kita menunggu proses supaya komunikasi saya dengan Pak Andika lancar di Cipinang, kita terlebih dahulu berdialog bersama narasumber yang telah hadir bersama saya malam hari ini. Pak Akbar, kalau kita berbicara soal narkoba, sudah ada bupati, sebelumnya juga ada politisi, ada DPR, ada orang biasa, ada artis juga. Artinya sudah semakin banyak lapisan masyarakat yang terjerat narkoba. Komentar dari Kemenkumham seperti apa, Pak? Memang kita akui bahwa belakangan ini bukannya tambah berkurang ya jumlah penghuni lapas kita. Apalagi kawan-kawan dari kepolisian, dari BNN luar biasa bekerjanya. Ditambah lagi dengan kita kebetulan ada PP 99 ya. PP 99 itu yang mengatur tentang pengurangan remisi mungkin ya, atau pemberian hak warga binaan. Nah, mereka ini yang tergolong dengan terkait dengan kasus narkotika itu kan juga merupakan tercantum dalam aturan yang di PP 99 itu juga salah satu sumbatan-sumbatan seharusnya mereka dapatkan hak-haknya, dapat remisi, dapat pembebasan syarat, sehingga ada beberapa agak-agak terhambat ya. Baik, itu kita berbicara soal idealnya seperti itu Pak, dengan ada PP, dengan sejumlah aturan harusnya kan jumlahnya semakin menurun, tetapi faktanya kan justru bertambah seperti itu. Nah, saat ini saja itu jumlahnya sudah 180.000 ya, jumlah warga binaan kita se-Indonesia. Nah, sementara bulan yang lalu itu baru sekitar 170 ya, artinya dalam 2 bulan terakhir ini ada penambahan 10.000. Penambahan 10.000. Nah, itu juga memang didominasi oleh kasus-kasus yang narkoba. Nah, ini juga kita berharap bahwa kasus-kasus yang mungkin barangkali ringan ya, mungkin atau barangkali kasus-kasus narkoba yang mereka baru pemakai, ya pemula, kita berharap agar itu ada proses rehabilitasi yaitu dengan kawan-kawan dari BNN. Nah, itu juga harus juga bisa meringankan pekerjaan dari Dirjen Pas sendiri, Pak. Setidaknya mengurangi jumlah penghuni yang selama ini memang terus bertambah setiap waktu ya, setiap bulan, nanti kita dan ini lanjutkan lagi, luar Pak. biasa pertambahannya. Baik, nanti kita lanjut lagi dialognya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.